Halo, sahabat puter pelung semua. Salam Wahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat sarang burung puter pelung bahan jerami. Teman-teman semua, sarang adalah fasilitas sarana prasarana untuk beternak. Karena di dalam kita melakukan aktivitas breeding puter pelung, sarang itu adalah sewaktu-waktu kita buat dan sewaktu-waktu kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, ketika kita bisa membuat sendiri, maka itu akan lebih menguntungkan. Teman-teman semua, sebelum saya mulai tutorialnya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi untuk membuat sarang burung puter pelung bahan dari jerami, ini adalah hal yang kedua setelah beberapa waktu yang lalu saya memberikan tutorial juga untuk membuat sarang tetapi dengan bahan yang lain. Oke teman-teman, untuk kali ini alat dan bahan yang kita butuhkan sangat sederhana teman-teman. Jadi pertama kita hanya pakai gunting ini ya, gunting kecil lah ya ini. Kemudian yang kedua, ini adalah jarum ini ya, jarum sol sepatu jenisnya ini. Ini jarumnya ya. Kemudian yang ketiga, ini termasuk bahan ya, ini adalah benang ini. Benang sol sepatu ini. Benang sol namanya ya. Ini lebih kuat bahannya benang ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu jerami. Ini jeraminya teman-teman. Nah, ini ya. Ini saya siapkan lumayan banyak ya, karena kebetulan tempat tinggal saya dekat dengan sawah, sehingga kalau di saat panen itu kita tinggal ngambil sebanyak-banyaknya itu ada itu. Maka dari itu kita manfaatkan supaya kita bisa mengefisienkan kegiatan kita di dalam berternak ini menjadi lebih efisien, tetapi hasilnya lebih maksimal. Nah, ini jeraminya teman-teman ya. Jerami ini langsung aja kita mulai ya. Pertama kita rangkai ini jeraminya dulu menjadi panjang seperti ular nanti ya. Nah, ini untuk merangkai kita pakai benang ini teman-teman. Ambil ya, ini benang sol namanya ya. Nah, ini untuk pertama belum pakai jarum ya, tapi kita masih manual, kita ikat saja dulu. Karena ini untuk membuat sarang, jadi tidak perlu rajin-rajin sekali teman-teman. Nanti untuk merajinkan ada tekniknya sendiri ya. Ini hanya teknik untuk merangkai dulu. Juga kalau kita mengacu pada hal-hal yang alami, itu kalau sarang burung di hutan ya, itu juga tidak rapi. Kalau rapi itu bukan sarang namanya ya, tapi mungkin spring bed. Nah, ini caranya kita ikat ke seperti ini aja teman-teman. Ya. Nih.
Kita ikat seperti ini dulu pakai benang ini ya, terus berlanjut agak panjang ini tekniknya gampang ini, cuma pakai benang aja. Nah, cuma kelebihannya kalau sarang seperti ini lebih bagus ya, karena semuanya termasuk alas dan dindingnya ini dari jerami ya. Ini lebih empuk gitu loh, lebih empuk, jadi pengeraman itu menjadi lebih maksimal. Nah, karena pengeraman lebih maksimal, maka nanti juga hasilnya lebih maksimal, yaitu lebih banyak menetas begitu. Ini kita lakukan di saat waktu-waktu senggang teman-teman. Jadi kita memang sebagai peternak ya juga harus banyak kreativitas ya, banyak kreativitas. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dengan begitu maka nanti keuntungan itu akan lebih kita dapat. Tapi kalau misalkan apa-apa kita harus beli, nah itu repot itu ya, artinya tidak efisien biaya produksi gitu. Jadi apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita berpikir sejenak, kemudian kita olahlah menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya jerami seperti ini di sawah itu setelah panen itu dibiarkan, itu enggak bermanfaat. Kadang biasanya cuma dibakar saja kalau sudah tanahnya mau diolah kembali. Nah, ini kita mengambil dari itu untuk kita manfaatkan sebagai sarang. Nah, ini benangnya kita ambil lagi teman-teman. Ini sudah habis. Ini tadi benang yang agak pendek sih, kita sambung dulu. Nah, bahkan kalau misalkan kita mau produksi ini sarang seperti ini juga laku dijual teman-teman, karena di kios-kios burung juga sebenarnya ada ya seperti ini. Tapi ini kita mencoba untuk apa-apa itu kalau bisa buat sendiri ya, untuk mengefisienkan biaya produksi. Nah, ini kita rangkai seperti ini terus ya. Nanti panjang sekitar ya 1,5 meter lah, 1,5 meter baru kita susun. Kita susun membentuk sarang burung. Jadi waktunya juga sebenarnya tidak lama teman-teman, paling ya 10 menit atau maksimal seperempat jam itu sudah jadi. Yang penting bahan-bahannya kita itu sudah terkumpul. Maka dari itu ketika ada bahan yang kira-kira bisa kita gunakan, nah karena kita butuh ya, nah maka kita kumpulkan seperti itu. Seperti ini jerami juga saya ambil dari beberapa bulan yang lalu. Ini saya mengambil 1 karung ya untuk membuat dan memperbaiki sarang-sarang burung puter belung di tempat saya atau di farm saya ya. Ini nah, kalau kita penuh dengan aktivitas itu sebenarnya menjadi lebih enak teman-teman. Artinya kita tidak menggantungkan barang-barang yang harus kita cari dan kita beli ya, karena kadang stok di pasaran atau mungkin di kios-kios itu juga kadang terbatas ya. Tetapi kalau misalkan kita bisa membuat sendiri, nah akhirnya kita tidak tergantung sama mereka itu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa buat sendiri. Nah, kecuali kalau memang kita sedang sangat sibuk ya,
jam terbangnya tinggi, nah mungkin baru kita beli gitu. Jadi kita beli itu kalau sampai kurang istilahnya ya, sampai kurang, kita nggak punya waktu ya, waktu dan tenaga, nah akhirnya efisien, mungkin beli lebih efisien. Tapi ketika kita punya waktu, ya udah kita manfaatkan aja waktu yang ada. Ini sifatnya handicraft teman-teman, jadi keterampilan tangan lah, keterampilan tangan. Saya kira semua orang juga akan bisa, tinggal permasalahannya sempat atau tidak itu loh, sempat atau tidak, mau mencoba atau tidak ya. Ini barang kelihatan itu semua orang bisa, dan untuk menjadi lebih bagus, lebih rajin itu karena terbiasa itu. Maka dari itu ya, apa salahnya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat. Jadi hidup ini penuh dengan makna ya teman-teman, penuh dengan arti. Setiap langkah kita itu berarti bagi sesama maupun bagi makhluk di sekitar kita. Oke teman-teman, ini masih agak kurang panjang sedikit ya, belum ada 1,5 meter nih, kira-kira aja, jadi kira-kira saja, tapi biasanya tidak jauh dari ukuran yang sesungguhnya. Kemudian untuk rajin juga nanti ada caranya, jadi bisa supaya lebih rajin. Nah kita nanti kita gunting-gunting lah ya, kita potong-potong yang menjadikan kurang rajin. Nah begini teman-teman, ini benangnya perlu kita sambung lagi, kita ambil lagi nih. Nah ini benang seperti ini murah sekali teman-teman, cari aja di toko bilang benang sol gitu, ini stoknya banyak. Ini saya beli udah lama sekali, nggak habis-habis untuk tali apa saja, tapi kekuatannya ini lebih bagus, termasuk kadang untuk memperbaiki kandang-kandang burung yang rusak juga saya pakai benang itu. Kita tambah lagi teman-teman supaya lebih panjang ini ya. Nah kira-kira sampai di sini nih. Ini termasuk liku-liku seorang peternak burung teman-teman ya. Jadi kalau kita kaji satu persatu sebagai profesi peternak ya, burung itu memang dibilang susah juga susah gitu loh, tapi dibilang gampang juga gampang. Nah itu tergantung penghayatan kita masing-masing, tapi semuanya itu kita kembalikan kepada minat dan dari individu masing-masing lah ya. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu itu karena hobi ya, karena panggilan jiwa, itu asik-asik saja teman-teman. Jadi setiap karya itu asik gitu ya. Contohnya misalkan kita buat sarang seperti ini juga termasuk karya teman-teman. Ketika sudah jadi itu rasanya ada kepuasan jiwa, apalagi sudah dipakai, dimasukkan di dalam kandang, kemudian sudah dipakai untuk bertelur, kemudian menetas. Nah itu akhirnya lebih puas lagi. Jadi kepuasan jiwa itu kita mulai rasakan dari proses teman-teman. Jadi kita itu dari proses sudah kita hayati, sudah kita nikmati dan kita syukuri. Nah akhirnya menjadi sesuatu yang berkah, istilahnya begitu. Nah ini kegiatan seperti ini
asiknya yaitu kita merangkai kemudian jadi sesuatu. Nah itu kelihatannya ada sesuatu yang berarti di situ. Maka dari itu kita lakukan dengan asik-asik saja di saat waktu kita sedang luang. Ini kebetulan waktunya agak luang, jadi kita sempatkan lah ya untuk mengganti sarang-sarang yang sudah terlalu lama, itu kelihatannya sudah banyak yang tidak layak pakai. Nah kita ganti yang baru. Keuntungan dari yang baru itu kelebihannya juga termasuk lebih sehat teman-teman, karena bagaimanapun juga yang baru itu masih ya bisa dikatakan steril lah ya, belum ada banyak kuman-kuman, belum ada kotoran-kotoran ya, kotoran burung maksudnya yang mengering di situ. Nah itu sehingga menjadi lebih sehat. Nah ini hampir selesai teman-teman. Ini kita rangkai ya seperti ini. Nah ini hampir selesai. Dan nanti setelah ini selesai kemudian kita susun. Ini kita kunci mati ya, karena terakhir lah ini saya sudah kurang lebih panjangnya 1,5 meter. Nah seperti ini dibuat dua teman-teman ya, dibuat dua, yang satu untuk alas dan yang satu untuk dinding ya. Yang untuk alas ini sudah kita rangkai ini seperti ini teman-teman ya. Ini alasnya, bahannya sama dari seperti ini, tinggal kita ini aja tekuk aja ya, kemudian diikat jadi seperti ini untuk alasnya. Nah kemudian ini rangkaian yang kedua. Nah ini kita pakai untuk dindingnya. Nah untuk dindingnya kita siapkan benang lagi teman-teman. Ambil lagi, tenang aja, stok ini masih banyak ya. Nih ini benang ini juga cukup kuat. Wah ini pendek, ini kurang panjang, kita pilih yang lebih panjang karena benang udah lama jadi udah ada yang putus. Nah ini, wah ini juga sering berbundet ini ya. Aduh. Nah ya sip. Nah ini mulai kita manfaatkan dengan ini pakai jarum nih teman-teman ya. Ya. Nah ini caranya begini aja ya. Ini kan untuk dinding di atasnya. Nah kita satukan aja di sini ya. Satukan. Nah ini pakai jarum ya. Kemudian ini benangnya dari bawah. Nah kita tarik. Nah untuk pertama kali kita kunci mati dulu nih ya, karena untuk mengikat supaya lebih kuat lah ya. Wah ini kemana nih ya. Nih untuk lebih rajinnya nanti teman-teman, setelah rangkaian jadi kemudian kita bisa kita potong-potong yang menjadikan tidak rapi pakai gunting. Nah ini begini aja. Nah kemudian ini untuk dindingnya sih ya, jadi nah seperti ini. Kemudian biar kuat ini ngesulnya di tengahnya teman-teman ya, biar menyatu benar ya. Ini di tengahnya. Nah ini agak sulit kalau belum terbiasa ya, tapi kalau udah terbiasa nanti ya gampang-gampang saja. Ini nah gini, benangnya lewat luar teman-teman, jadi nanti yang di
dalam ya, di dalam itu nggak ada benang, yang di dalam ya hanya jerami saja, sehingga oleh burung itu terkesan tidak ada pengikatnya itu. Nah, ini kadang lubangnya agak kecil, jadi apa ya, kita harus hati-hati. Nah, ini terus saja keliling ya. Susah ini. Nah, ini kita terus keliling teman-teman. Kita agak percepat sedikit ya teman-teman. Tuh. Nah, ini teman-teman. Ini kita percepat sedikit supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ini untuk membuat seperti ini memang fungsinya kita harus belajar telaten teman-teman ya, belajar telaten, tidak terburu-buru tapi hasilnya rajin seperti itu ya. Jadi ini termasuk melatih kesabaran juga ya, melatih kesabaran, ketelatenan. Nah, ini dari media-media yang seperti ini. Jadi ternyata kegiatan orang-orang tua kita ya zaman dulu yang apa-apa selalu buat itu betul-betul hikmahnya juga melatih jiwa menjadi lebih sabar, melatih tangan-tangan menjadi lebih terampil gitu teman-teman. Maka semua aktivitas yang positif itu sebenarnya tidak ada ruginya lah, tidak ada ruginya ketika kita mencoba berkarya gitu. Mencoba berkarya, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, yang penting mau ya, yang penting mau, minat ya, mencoba itu pasti bisa. Hasilnya saya kira nanti tidak kalah dengan apa yang ada di pasaran lah ya, karena
semuanya juga prosesnya seperti ini teman-teman, prosesnya seperti ini. Cuma kadang mereka lebih ahli sehingga kelihatan lebih maksimal gitu. Tapi kalau kita mau mengerjakan secara rutin, akhirnya kita juga menjadi ahli juga ya. Nah ketika sudah ahli, nah akhirnya menjadi lebih profesional atau menjadi lebih rajin begitu teman-teman ya. Semuanya itu proses yang penting ya, yang penting proses, ada progres. Nah itulah indikasi untuk maju ya. Tapi kalau untuk maju itu tidak ada proses, tidak ada progres, ya jalan di tempat itu. Nah maka dari itu yang terpenting adalah kita menghayati proses gitu. Nah ini tinggal satu putaran lagi nanti selesai teman-teman ya. Ini sudah mulai agak tinggi nih dindingnya. Kalau sudah tinggi kita susunnya enggak dari bawah ya, tapi dari samping. Nah ini sudah seperti ini teman-teman, tinggal nanti keliling ya, keliling. Nah ini menjadi lebih baik nih. Nah ini kita kalau sudah agak tinggi udah agak gampang karena udah bentuk ya. Ini agak susah ini karena benangnya licin benangnya licin, jadi diambil kadang lari-lari terus. Nah ini teman-teman, ini sudah hampir selesai. Kalau misalkan mau lebih arang lagi itu sebenarnya cepat selesai teman-teman ya, tapi juga hasilnya kurang bagus, kadang bentuknya juga menjadi kurang manis lah, dan kekuatannya juga kurang. Maka dari itu kita agak lambat sedikit nggak masalah, tapi minimal kualitas itu lebih kuat karena kita pakai itu dalam waktu yang agak lama. Jadi kita repot sedikit tapi pemakaiannya lebih lama ya teman-teman. Nah tuh ini kita satukan ya. Ini kelebihan benang sol ini juga lebih awet teman-teman, lebih awet sampai bertahun-tahun. Ini daya tahannya kuat ya, bahkan terkena air juga masih tahan juga ini benang. Nah ini hampir selesai teman-teman, kita bersabar dulu ya, bersabar. Sabar itu adalah kekasih Tuhan. Orang yang sabar rezekinya lebih gangsar. Nah ini oke, ini hampir selesai ya. Ini benangnya kita sambung lagi teman-teman, udah habis. Nah, sambung lagi.
Ini benang ini ukurannya paling cuma 1,5 meter teman-teman, sehingga harus kita menyambungnya kalau memang untuk yang panjang ya. Nah, nih bisa sampai di sini. Mas kembali. Ini kalau anak muda itu biasanya lebih lincah teman-teman ya, karena anak muda itu olah fisiknya itu biasanya lebih cepat kalau hal-hal yang berhubungan dengan olah fisik. Tapi juga bisa saja walaupun orang sudah tua ya, seperti saya ini juga sudah tua. Nah ini juga yang penting terbiasa, itu semuanya itu bisa lebih cepat juga. Nah ini teman-teman, nih hampir selesai ya tuh. Jadi kita bisa membayangkan lah ya, untuk membuat satu itu butuh waktu berapa lama. Nah itu kita bisa membayangkan, sehingga kalau pengrajin itu sehari kira-kira dapat berapa itu ya, itu bisa kita hitung teman-teman. Maka kalau kita misalkan membeli hasil-hasil kerajinan, kadang saya membayangkan seperti itu teman-teman, membayangkan prosesnya, kemudian waktunya, kalau memang itu kita mengerjakan bisa apa tidak itu. Maka sebenarnya produk-produk kerajinan itu sudah murah-murah kalau kita hayati dari prosesnya seperti itu teman-teman. Nah ini ukuran seperti ini ukuran untuk burung puter ya teman-teman, untuk burung puter atau untuk derkuku ini sama ukurannya. Tetapi kalau misalkan teman-teman untuk burung perkutut, nah itu tinggal ukurannya ya, volumenya diperkecil lah, perkecil sedikit lagi. Atau kalau misalkan untuk merpati apa bisa juga, cuma tinggal diperbesar sedikit untuk merpati ya.